Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal doa, tapi bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar dari mulut. Kita mau coba selami lebih dalam. Apa sih artinya berdoa dengan jujur yang melampaui sembahyang yang cuma di bibir aja? Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu berdoa, ngucapin semua kata-kata yang rasanya benar, tapi di dalam hati tuh rasanya kosong? Kayak doa itu cuma mantul balik dari langit-langit kamar? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Kenyataannya, doa itu seringkali jadi sebuah pergulatan batin. Ada semacam pertarungan, perjuangan yang terjadi di dalam diri kita pas kita lagi coba buat nyambung sama Tuhan. Yuk, kita coba bedah lebih dalam soal pergumulan ini. Ini bukan cuma soal susah cari waktu atau tempat yang pas buat berdoa loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Pergumulannya terjadi antara apa yang kita omongin, apa yang kita pikirin, dan apa yang sebetulnya kita rasain. Nah, visualisasi ini ngegambarin konfliknya dengan pas banget. Seringkali pas kita berdoa ada 3 suara yang beda-beda. Suara dari bibir kita, suara dari pikiran kita yang lagi sibuk, sama suara dari hati kita yang paling dalam. Dan ketiganya ini nggak selalu sejalan. Oke, sekarang kita coba kenali satu persatu ya 3 suara ini. Soalnya, bisa ngebedain ketiganya itu langkah pertama banget buat bisa berdoa dengan lebih utuh dan jujur. Yang pertama, ada yang namanya doa bibir. Ini doa yang paling gampang kita kenali. Ya, ini kata-kata yang kita ucapin. Tapi kadang, doa ini bisa jadi cuma kayak gumaman atau orang ngigau. Diucapin tanpa banyak mikir atau perasaan yang benar-benar nyertain. Terus yang kedua, ada doa pikiran. Doa ini tuh didorong sama apa yang lagi rame di kepala kita. Mungkin daftar kekhawatiran, rencana buat besok, atau kita lagi analisis sebuah masalah. Ini lebih terstruktur sih, tapi belum tentu nyentuh inti dari apa yang kita rasain. Dan ini dia intinya. Yang ketiga, doa hati. Inilah doa yang paling murni. Doa yang lahir dari perasaan kita saat ini juga. Kegalauan kita yang sesungguhnya. Ini doa yang nggak dibuat-buat, yang benar-benar jujur keluar dari dalam jiwa kita. Nah, begitu kita paham soal 3 suara tadi, kita jadi ngerti tujuan doa yang sebenarnya itu apa. Bukan buat kedengaran puitis atau biar kata-katanya benar, tapi buat jadi sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Kutipan ini dalam banget ya. Coba deh pikirin, di mana lagi kita bisa 100% jujur tanpa perlu jaim, tanpa perlu jaga citra? Doa ternyata adalah ruang aman itu. Kesempatan buat kita menelanjangi jiwa kita apa adanya. Nah, ini bagian pentingnya nih. Kejujuran yang sejati itu nggak selalu butuh kata-kata. Pas kita udah terlalu capek, terlalu bingung, atau terlalu sakit buat ngerangkai kalimat, doa itu nggak berhenti. Justru seringkali disitulah doa jadi lebih dalam. Dan ini gambaran nyatanya. Kadang, doa kita yang paling jujur itu ya cuma diem. Kadang, doa itu adalah air mata yang netes gitu aja tanpa bisa ditahan. Atau bahkan cuma helaan nafas yang berat, yang rasanya ngebawa semua beban kita di dalamnya. Semua itu adalah doa. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mempraktekkan doa yang jujur dan fokus kayak gini? Nah, sumber kita nggak cuma ngejelasin masalahnya, tapi juga ngasih sebuah model semacam kerangka buat kita berdoa. Arahannya jelas banget kan? Doa itu bukan soal berapa banyak kata yang kita ucapin, bukan soal panjang pendeknya kita ngomong. Malah, bertele-tele itu bisa jadi cara kita buat nyembunyiin apa yang sebenarnya ada di hati. Tujuannya adalah kualitas dan ketulusan. Ini mengubah segalanya kan? Tujuan kita berdoa itu bukan buat ngasih tahu Tuhan soal masalah kita. Dia udah tahu. Tujuan doa itu buat ngebawa diri kita yang apa adanya ke hadapannya, buat nyocokin hati kita sama dia. Dan ini dia kerangkanya. Sebuah model yang mungkin udah nggak asing lagi. Dimulai dengan fokus ke Tuhan, bukan ke diri kita. Terus kita coba selaraskan keinginan kita sama kehendaknya. Baru setelah itu kita minta kebutuhan kita dan itu pun secukupnya. Kemudian langkah yang krusial banget, pengampunan, baik meminta maupun memberi. Dan ditutup dengan permohonan tuntunan dan perlindungan. Alurnya logis banget dan berpusat sama Tuhan. Nah, dari semua langkah tadi, ada satu yang ditekankan banget, pengampunan. Coba deh, lihat koneksi langsungnya di sini. Ini bukan cuma saran, tapi ini kayak sebuah syarat. Kemampuan kita buat nerima pengampunan dari Tuhan itu terikat langsung sama kesediaan kita buat ngampunin orang lain. Ini inti dari doa hati yang bisa mengubah kita. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Bukan lagi soal kata-kata apa yang bakal kita ucapin, tapi tentang gimana caranya kita bakal ngebawa seluruh isi hati kita, kegalauan, kebingungan, sukacita, dan luka ke dalam doa kita hari ini.
Gimana kamu akan berdoa dengan sejujur-jujurnya?